Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Mendengar Suara Tuhan hari ini, hari Sabtu 12 April 2025. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih dan kuasa-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena campur tangan, semua karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk boleh duduk diam di kaki Yesus, mendengar dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kami mau memakai ini Tuhan sebagai bekal bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Kuasa kegelapan yang mencoba mencuri benih firman-Mu, kami mau bersatu hati. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus hamba dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus, sehingga firman-Mu Tuhan mampu tersampaikan kepada jemaat Tuhan, serta sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9 berbunyi, betapa bahagianya orang yang mengusahakan perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perenungan kita diberi judul Pembawa Kedamaian. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering diperhadapkan atau menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan suatu konflik. Baik itu di dalam keluarga kita, di lingkungan kerja kita, maupun di lingkungan gereja, dalam sebuah komunitas kita. Namun, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi seorang pembawa damai atau seorang pembawa perdamaian. Hal ini bukanlah tentang menghindari konflik, tetapi secara aktif menciptakan perdamaian dimanapun kita berada. Marilah kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang yang membawa perdamaian. Seseorang yang disebut sebagai pembawa perdamaian atau membawa damai adalah orang yang mengusahakan perdamaian itu. Bukan hanya membawa, tapi dia disebut juga sebagai pribadi yang mengusahakan perdamaian. Menjadi pembawa damai bukan berarti kita atau dia pribadi ini tidak pernah mengalami perbedaan pendapat atau tidak pernah mengalami konflik sama sekali, tetapi kita dipanggil untuk berusaha mendamaikan orang lain dengan kasih dan kebijaksanaan. Dalam kitab Roma 12 ayat 18 mengajarkan dan menasihatkan kepada kita, usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan semua orang, sejauh itu bergantung padamu. Perdamaian harus menjadi salah satu tujuan kita dalam membangun suatu komunitas atau dalam membangun suatu hubungan, sebab hal ini sering terjadi. Pertengkaran yang tidak terselesaikan akan menghasilkan perpecahan, dan lebih parah lagi, pertengkaran yang tidak terselesaikan akan menghasilkan kebencian. Kita harus bersedia memberi kesempatan, mengampuni, belajar memahami sudut pandang orang lain, dan kita harus belajar dan bersedia mencari solusi yang membangun, solusi yang menghidupkan, solusi yang mencerahkan, dan bukan
menghancurkan suatu hubungan, suatu komunitas karena kita tidak membawa damai di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Apapun masalah yang terjadi, apapun masalah yang diperhadapkan kepada kita, pasti ada solusinya di dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, seorang pembawa damai juga ia akan memancarkan karakter Tuhan Yesus, karakter Kristus. Yesus adalah teladan utama sebagai seorang yang membawa perdamaian. Dia datang ke dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah, dan Yesus pun mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih dan kerendahan hati. Yesus sendiri mengundang kita yang sedang letih lesu dan yang sedang berbeban berat karena mengalami berbagai masalah untuk datang kepadanya dan belajar darinya. Yesus selalu menyediakan solusi yang terbaik bagi setiap kita, bagi setiap murid-muridnya yang percaya kepadanya dan yang mengandalkannya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus Yesus, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Tuhan Yesus dengan membawa damai dalam setiap interaksi kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, seorang yang dikatakan pembawa perdamaian itu akan diberkati dan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berjanji bahwa mereka yang mengusahakan perdamaian di suatu tempat, di suatu situasi, akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita sadar bahwa menjadi anak-anak Tuhan itu adalah suatu kehormatan yang besar? Hidup dalam perdamaian bukan sekedar mimpi di siang bolong, bukan sekedar hayalan, tapi hidup dalam perdamaian merupakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup dalam perdamaian bukan hanya membawa berkat Tuhan dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi kesaksian kepada dunia bahwa kita adalah milik kepunyaan Yesus Kristus. Oleh dan sebab itu, marilah kita menjadi pembawa damai dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam situasi dan dalam komunitas di mana Tuhan menempatkan kita. Karena di dalam perdamaian, kasih Tuhan itu dinyatakan dan berkat-berkatnya mengalir atas kita dan komunitas di mana kita pergi dan berada. Setiap anak Tuhan adalah pribadi yang meneladani kehidupan Yesus Kristus sebagai pembawa damai dan akan senantiasa membawa kerajaan Allah di tengah-tengah komunitasnya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan tersampaikan, dan marilah kita menjadi orang yang berbahagia dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh dan harus menjadi seorang pembawa perdamaian dimanapun kami pergi dan dimanapun kami berada di tengah-tengah lingkungan kami, komunitas yang ada. Tuhan Yesus berikan kami kekuatan, Tuhan Yesus berikan kami kemampuan, teruslah mengajar kami sehingga kami mampu menjadi seorang pembawa damai. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, tuntunlah kami di sepanjang hari ini Tuhan, dan berkatilah kami di dalam segala tugas dan tanggung jawab, di dalam segala usaha pekerjaan yang kami tekuni saat ini, di dalam studi kami dan dalam pelayanan yang kami lakukan, sehingga apapun Tuhan yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, yang kami tekuni, berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan senantiasa mempermuliakan Tuhan Yesus. Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit,
Kami mohon Tuhan lawatan-Mu, Engkau jamah dan sembuhkan. Obat-obat yang mereka konsumsi dikuduskan oleh Tuhan, sehingga itu boleh membawa kesembuhan dan pemulihan bagi tubuh mereka yang lemah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah iman. Tuhan, Engkau hadir, Engkau kuatkan mereka yang sedang bersusah hati. Tuhan hadir sebagai pribadi yang membawa penghiburan bagi mereka. Mereka yang sedang berputus asa, Tuhan hadir dan beri pengharapan yang baru bagi mereka. Terlebih Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbelenggu, terikat oleh dosa-dosa, Tuhan Yesus, Engkau lepaskan mereka, Kau bebaskan mereka, dan berilah kemenangan bagi mereka. Dan Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam persoalan, yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, Tuhan beri jalan keluar, dan biarlah mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan mereka. Mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengharapan dan iman kepada Yesus Kristus. Terlebih lagi Tuhan, semakin hari mereka semakin mencintai Tuhan Yesus. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena berhari ulang tahun, berkati mereka di usia mereka yang baru. Segala harapan, cita-cita mereka Tuhan Engkau berkati, sehingga itu pun menjadi hadiah bagi mereka. Kehidupan mereka boleh memancarkan berkat-berkat, boleh memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau akan terus bekerja dan berkarya melalui kehidupan kami untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Doa kami ini belum sempurna Tuhan, karena itu sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kami selalu mengingatkan untuk kita semua yang telah diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudara kita, kerabat kita, dengan cara membagikan video ini, renungan kita pada pagi hari ini, sehingga mereka pun memperoleh berkat yang sama yang sudah kita terima. Sampai kita bertemu di besok hari pada jam yang sama dalam program Mendengar Suara Tuhan di channel Faith, Hope, and Love. Terima kasih, selamat pagi.